Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel saya, channel Rudy Motovlog. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat, dapat membantu untuk teman-teman yang mau lebih mengenal Yamaha Frigo. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, asik. Jadi di posisi depan saya adalah Yamaha Frigo. Sedikit cerita, ini kita dari produk Yamaha aja ya. Saya pernah menggunakan dari NMAX sebanyak 3 kali, yang warna putih, warna hitam, dan warna biru. Ya, yang biru ya, yang terakhir saya gunakan. Saya pernah menggunakan Lexi, di video-video saya sudah saya tampilkan apa yang saya pernah gunakan. Saya pernah jelaskan dari kekurangan dan kelebihan. Saya pernah menggunakan dari Yamaha aja ya, dari Lexi, Mio S, Mio Soul, yang seperti seperti robot itu ya, transformer Mio Soul-nya. Jadi ada beberapa, saya lupa ya, Mio M3, Vino, dan yang lainnya ya, yang produk Yamaha yang pernah saya gunakan. Dan saya membeli Yamaha Frigo warna putih. Jadi ada di video ya, saya yang masalah membandingkan, coba teman-teman cek. Jadi silahkan berkomentar di video saya. Yang belum mengenal Frigo, yang sudah mengenal Frigo, silahkan berkomentar. Kita saling sharing, insya Allah saya akan jawab pertanyaan dari teman-teman semua. Jadi saya menggunakan dari Yamaha Frigo berwarna putih pertama saya ya. Setelah menggunakan beberapa Yamaha yang lainnya, yang saya sudah sebutkan beberapa Yamaha yang lain, saya mengenal dari Yamaha Frigo yang standar ya, yang bukan tipe tertinggi, warna putih. Dulu kan ada putih silver, 2 warna. Setelah saya menggunakan itu, ketika bersama keluarga, saya hampir meninggalkan Yamaha NMAX karena enak, bawa galon enak, jadi semuanya serba praktis, enak ya, bawa galon bisa, ruang penyimpanan besar 25 liter, jadi di pom bensin tidak perlu turun lagi. Jadi di ketika itu saya menggunakan Frigo putih itu, ada suatu kecelakaan yang saya tidak inginkan. Sepeda motornya jatuh, jadi untuk bagian box dan yang lainnya lecet semua ya. Jadi saya jual atau saya tukar tambah dengan Yamaha Lexi warna hitam. Oke, jadi saya gunakan Lexi warna hitam. Untuk tarikan memang Yamaha Frigo kalah, lebih unggul Yamaha Lexi dibandingkan Frigo untuk tarikan, karena Lexi adalah adik dari NMAX dan Aerox. Untuk tarikannya kencang, tapi tidak sekencang Yamaha NMAX atau Aerox, cuma 11-12 lah untuk tarikannya. Tapi di situ saya menemukan suatu kekurangan yang menurut saya ya, kekurangan diantaranya ketika saya naik sepeda motor. Yang saya tidak senang dari Lexi, seperti ketika kita tidak menggas atau menarik tuas gas, dia bunyi untuk bagian mesin, ciri khasnya yang saya kurang senang. Dan untuk saya bermuatan banyak itu agak susah. Contohnya seperti saya beli keperluan anak ya, namanya kita sudah berkeluarga, seperti beli susu, beli popok, itu kesusahan yang saya temukan. Memang semuanya ada kelebihan dan ada kekurangan. Kelebihannya Yamaha Lexi tarikan
enteng. Dia memiliki di bagian speedometer ada bagian jam agar kita mengingatkan kita ya ada jam. Di ketika kita di perjalanan tidak perlu lihat tangan lagi, sudah ada jam di Yamaha Lexi. Cuma itu tidak mengalahkan dari kenikmatan saya menggunakan atau kepraktisan saya menggunakan Yamaha Frigo. Setelah hampir nggak sampai 1000 ya Yamaha Lexi itu saya jual. Di antaranya juga ketika di jalan saya di lampu merah, saya jinjit teman-teman untuk Lexi. Dia tinggi untuk Lexi ya, dia tinggi. Dan kata istri saya, dia ngomong untuk Lexi juga, saya tidak menjelek-jelekan Lexi, ini sekadar membandingkan Lexi sama dengan NMAX. Jadi untuk istri saya yang tingginya sekitar 160, dia agak susah untuk naik di bagian belakang ketika menggunakan Lexi. Jadi saya membahas Lexi dan Frigo karena saya lagi menggunakan Lexi dulu itu ya. Waduh, setelah saya menjual dari Frigo saya yang warna putih, itulah yang saya temukan. Untuk boncengan istri susah naiknya, anak saya yang usia 4 tahun duduk naik ke posisi saya antar ke penitipan susah, karena untuk jok belakang dia lebih tinggi, bodi lebih tinggi, ban juga lebih tinggi ya, untuk posisi ke aspal lebih tinggi, saya yang pengendara jinjit. Nah, jadi setelah nggak sampai 1000 Yamaha Lexi tersebut saya jual. Dan sepeda motor di tempat kakak saya ke Aran ya, itu banyak teman-teman. Ada dari produk lain ada ya, seperti Vario, ada Scoopy, ada Beat, ada produk dari Yamaha seperti Yamaha Vino, ada dari Mio M3, Mio S, iRock, NMAX. Ternyata tidak. Saya tetap hati saya untuk kembali ke Yamaha Frigo. Itulah, jadi saya kembali ke Yamaha Frigo yang sudah saya sampaikan alasan yang pertama, dan saya akan kembali ulas alasan tersebut. Karena kepraktisannya untuk posisi yang tinggi badan saya 165 itu alhamdulillah tidak jinjit. Untuk bagian kaki 165 alhamdulillah tidak jinjit banget ya. Kalau untuk kaki seperti ini teman-teman, untuk kaki, jadi untuk kaki begini saja. Kalau saya menggunakan Lexi itu posisi saya sangat jinjit, takut jatuh ya bawa boncengan sama anak istri. Kalau Frigo dia agak jinjit, cuma tipis untuk jinjitnya, sekitar 2 jari tangan kita. Jadi selain daripada enak kaki saya menampak ke bagian aspal, dan juga untuk ruang penyimpanannya yang luar biasa super besar. Saya bawa galon enak, bawa susu enak, popok enak. Anak saya yang umur 5 tahun duduk di bagian depan ini enak untuk ruangnya karena besar di bagian depan. Joknya sedang, tidak terlalu keras ataupun terlalu empuk, dia sedang. Suspensinya dia enak, kalau di bagian getaran tidak terlalu getar. Jadi saya bahas juga di video ini masalah, banyak yang membahas masalah getaran. Kenapa bang Yamaha Frigo saya getar? Di antaranya kalian di ketika pagi hari tidak memanaskan, di antaranya ya. Silahkan komen aja, berkomentar di video ini yang positif. Insya Allah saya akan balas. Di ketika kita pagi itu setidaknya, atau siang ataupun malam, setidaknya pagi lah, sepeda motor itu dipanaskan selama 5 menit. Jangan langsung digunakan. Begitu juga kita siang ya, setidaknya ya 1 menit atau 30
detik jangan langsung sepeda motor langsung dijalankan, karena bagian mesinnya belum panas, belum hangat bagian mesinnya. Jadi saya jujur ya, kalau saya dinas malam ini, di ketika malam saya lepas dinas pagi, saya langsung gas untuk sepeda motor ini. Di ketika saya mau masuk ke daerah saya ada gang, saya turunkan ya untuk gasnya, saya tarik gas lagi, dia getar karena kondisi mesin walaupun dia sudah panas untuk bagian mesin, karena waktu pertama awal pun dia, kata orang itu ya, bagaimana ya, kata kita tuh orang dari tidur langsung tancap disuruh lari gitu teman-teman pengertiannya. Setidaknya kan setelah kita tidur dibangunkan, ya setidaknya duduk dulu untuk beberapa saat baru untuk berdiri. Jadi untuk bagian kepala kita tidak pusing teman-teman. Begitu juga sepeda motor. Jadi jangan langsung tancap gas, karena komponen-komponen dalamannya masih untuk olinya belum naik. Nah itu teman-teman pengertiannya. Semoga dapat dimengerti ya. Kalau ada kesalahan saya minta maaf. Jadi itulah alasan saya kenapa kembali lagi ke Prigo. Beberapa, nggak sampai dengan 1000 ya, 1000 km Lexi sudah saya jual. Memang untuk performa tenaganya dia 11-12 dengan kakaknya Aerox ataupun Nmax. Tarikannya memang saya acungkan jempol, memang Lexi untuk tarikannya super enak. Tapi dari segi kepraktisan, dari segi berkendara, itu saya lebih memilih ke Prigo. Kenapa tidak yang lain bang, seperti Nmax? Karena memang Nmax itu dia enak untuk bawa barang, tapi di ketika saya mau beli keperluan sehari-hari yang susah untuk Nmax, dia tidak bisa bawa galon, bisa cuma bawa satu, posisi bagian tengah. Itu pun harus kedua kaki kita harus pas, karena kita bawa galon itu kondisinya berat, takutnya jatuh. Kalau Prigo dia enak, pas untuk ruang penaruhan galon. Aerox gimana bang? Ya sama, untuk Aerox kan untuk bagian tangki dia di tengah. Nah itu teman-teman. Bagaimana bang dengan Vino, Yamaha Vino? Karena apa ya, postur tubuh saya memang enak sih untuk kaki, dia stabil. Kalau tinggi yang 165, 160 dia stabil untuk kaki, nampak ke aspal. Cuma untuk postur berat badan saya yang 85 kg itu sebagaimana ya, seperti kecil banget saya naik dari Yamaha Vino. Nah, itu alasannya teman-teman. Dari Mio S bagaimana bang? Oke, dari Mio S ya dia kecil, untuk muatan barang dia susah, seperti apa ya, seperti Mio S atau Vino itu teman-teman. Kalau yang tidak banyak keperluan ya memang dia mantap untuk dari Vino, Mio S yang tidak banyak membawa seperti keperluan susu popok. Itu teman-teman alasan saya kembali dari ke Prigo. Jadi kadang-kadang teman saya di showroom sepeda motor, Ruth, kenapa tidak ganti sepeda motor? Kan ada banyak nih produk dari Vario, dari Honda yang terbaru, untuk bagiannya dia lebih cakep. Kenapa tidak ganti dengan Scoopy yang terbaru? Dia bannya juga besar seperti Prigo, tapi ya tidak seperti Prigo, dia boxnya dia lebih besar. Karena itulah yang menjadi alasan saya kembali ke Prigo, kepraktisannya. Yang utama adalah bagian ruang penyimpanannya. Dan yang kedua adalah di ketika kita berboncengan, anak saya tidur di bagian belakang. Kan saya berempat nih, posisi anak saya yang 5 tahun, posisi anak saya yang usia 3 tahun, istri saya dia ketika tidur, otomatis kan saya tidak bisa untuk turun di pom bensin. Alhamdulillah berkat kepraktisannya saya dapat melakukan pengisian di bagian depan, praktisnya dari Prigo.
Jadi di video ini teman-temannya saya tidak sedikit pun tidak ada niat untuk menjelekkan dari pabrik Yamaha ataupun Honda. Saya membahas di sini kepraktisannya. Semua produk bagus apa yang kalian gunakan, tapi seketika kalian menggunakan Prigo yang berkeluarga, insya Allah tidak akan ke lain hati lagi, karena Prigo luar biasa kepraktisan dia untuk bahan bakar. Oke, yang terakhir ya, untuk bahan bakar dia memang agak boros, 4,2 liter untuk ruang penyimpanan bahan bakarnya ya, 4,2. Kalau dari NMAX dia 5 liter ya. Kalau dari Mio Gear dia tidak sampai ya, kemarin dengan speedometer yang sama Mio Gear 20.000 udah full. Kalau Prigo dia tidak full, karena Prigo lebih besar untuk ruang penyimpanan minyaknya. Tapi untuk borosnya Prigo sedang, tidak dikatakan boros, tidak dikatakan hemat atau irit juga tidak. Begitu juga dengan Mio Gear. Mio Gear dia sedang. Tapi kalau yang mengatakan oh ini boros karena untuk ruang penyimpanan bahan bakarnya dia kecil, itu teman-teman semuanya. Jadi kalau ada kesalahan dalam saya menyampaikan, saya meminta maaf. Di sini saya tidak ada unsur menjelek-jelekan semua dari produk Yamaha, dari Honda ataupun produk yang lainnya. Di sini saya berbagi pengalaman, berbagi cerita. Semoga dapat bermanfaat. Yang mau membeli Yamaha Prigo lagi pikir-pikir, aduh bagaimana sih? Semoga dengan adanya video ini dapat membantu dari Yamaha Prigo. Ini tidak ada endorse dari Yamaha ataupun wah Yamaha ini dari lubuk hati saya yang paling dalam. Kalau memang benar-benar saya setelah menggunakan dari produk ini memang mendapatkan kepraktisan ataupun kenyamanan dalam berkendara. Jadi semoga dapat bermanfaat, dapat menghibur, dapat membantu. Saya ulang kembali, di video ini tidak ada unsur menjelek-jelekan atau membaik-baikan dari produk Yamaha, karena di sini tidak ada endorse. Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jangan lupa untuk teman-teman menekan tombol like, subscribe dan share ke sosial media teman-teman. Siapa tahu yang masih bingung untuk memilih sepeda motor di tahun 2022 ini dapat bermanfaat dalam memilihnya, sedikit bermanfaat ya, yang masih kebingungan, yang sudah berkeluarga cuma masih bingung untuk membeli NMAX. Waduh, uangnya nih kalau membeli NMAX ya teman-teman ya, teman-teman harus menyiapkan uang sekitar 30 jutaan. Ya memang sih sepeda motornya besar. Kalau untuk lebih hemat, bagaimana? Ada Yamaha Prigo, adiknya yang paling kecil, cuma ruang penyimpanan dia lebih besar, 25 liter. NMAX kan 24 liter. Itu teman-teman, sedikit saya tambahkan. Jadi videonya saya cukupkan sampai di sini. Silahkan berkomentar yang positif, yang baik, yang dapat bermanfaat untuk orang lain, dapat menambahkan apa yang kekurangan saya dalam menyampaikan ini. Silahkan tambahkan di kolom komentar. Dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.